Ya kalau bunyi-bunyi dalam itu tuh nggak inilah, nggak asik lah gitu. Ya, Danau kubur deh. boleh. Nah, danau kubur. Eh, Gimana tuh bang? Kalau danau kubur ini kan panjang ceritanya nih. Kita mau mulai dari awal sekali lah ya, biar dia tuntutannya agak ini kan, paling tidak ya ada anu lah, ada apa? Ceritanya agak inilah, agak teratur lah supaya tidak nyambung-nyambung. Dulu tuh mengapa disebut Danau Kubo itu? Sebenarnya Danau Kubo ini adalah landscape-nya dulu kalau orang kita di Kebebu itu bilangnya kan itu Rasau Tembung Abu. Nah, cuma konsep Rasau itu nggak beda dengan Rasau Sebaju nih kan. Kalau Rasau Sebaju kan banyak airnya. Kalau di situ tuh Rasau itu kering memang. Kering dalam artian kering itu berpasir. Ya pasirnya kan beda tuh. Pasirnya kan pasir putih kan? Nah, pasir putih Rasau Tembung Abu. Dulu tuh nggak ada orang yang mau ngambil tanah itu di situ tuh. Jadi beladang pun orang di situ pun hanya sepengetahuan saya dengar cerita dari almarhum bapak itu yang beladang di situ tuh hanya almarhum kakek saya, kakek Antol tuh kan, kemudian dengan warga Tanjung Arak. Maka dia posisi kalau kita masuk tuh kan, kalau kita masuk ke Bebu tuh kan, yang sebelah kanan masuknya ke Bebu, sebelah kirinya Tanjung Arak. Jadi pembagian anunya tuh wilayah, bukan pembagian ladang mereka tuh begitu. Lalu waktu itu dibuatlah jalan kan. Nah, lalu dulu cerita-cerita kakek itu memang di situ dulu tuh kan, kebetulan juga di Sebaju dulu di Kebebu itu dia kan terkenal juga dengan peternakan sapinya. Banyak sapi itu di Sebaju di Kebebu itu dulu mungkin sampai ratusan. Bahkan di usia saya sekitar kelas 3 SD itu saya masih lihat sapi itu sekitar 500 ekor di bawah rumahnya Pak Lidin. Bapaknya Pak Lidin itu ada 500 ekor. Saya tidak bisa membayangkan ukuran rumah anunya bapaknya Pak Lidin tuh. Tapi sapi ulu, sapi lalang namanya kalau kita sebut. Ada 500 ekor sapi. Nah, jadi sapi ini kan karena dilepas liar tuh kan. Jadi waktu orang kadang-kadang hilang sapi itu mencari lah tuh. Mencari sapinya di mana, tiba-tiba ketemu di Rasau itu kan, di daerah Danau Kubu itu. Ternyata tinggal kulit aja. Kan? Dan kulitnya biasanya digantung-gantung tuh. Nah, jadi kata orang bilang itu karena ulahnya penunggu di situ, gana lah di situ, kan. Ada yang nyebut gana, ada juga yang nyebut tuh penyelongkai. Penyelongkai ini Gana sama penyelongkai itu sama enggak? Gana ini dia yang disebut gana ini adalah penunggu. Nah, penunggu di situ tuh bisa jadi penyelongkai, bisa jadi apa gitu lah. Nah, jadi bahasa gana ini banyak dia bisa berubah-ubah lah namanya. Apakah berubah-ubah atau memang banyak jenisnya kita belum lah mendalami situ. Tapi dari cerita-cerita yang masyarakat alami di situ tuh memang banyak macam yang ditemukan di daerah itu, di daerah Danau Kubu, mulai dari Rasau tuh, dari deretan lapangan bola kan, lapangan bola itu sampai ke Danau Kubu itu sampai ke dekat gerbang. Itu orang biasa nemukan itu ada beberapa macam yang ditemukan mereka tuh. Nah, berarti Gana itu adalah sebutan penunggu, penguasa areal itulah. Kalau penyelongkai ini mungkin dah nama salah satu makhluk. Nama salah satu makhluk gitu. Gana ini nama besarnya kan. Nah, jadi dalam Gana ini mungkin ada bosnya Gana lagi kan. Bisa jadi anak buahnya penyongkai segala macam lah tuh kan. Nah, kemudian berkembangnya waktu jadi cerita-cerita itu, kemudian di Rasau itu juga ada pasak bumi. Tanaman itu kan, ginseng itu kan. Nah, dulu orang tuh sering kalau cari pasak bumi pasti ke situ lah tuh. Bahkan ada yang meninggal, yang menurut cerita di sana ini akibat ngambil pasak bumi. Itu ngapa? Segala macam tuh. Bisa meninggal gitu, kenapa? Karena kalau ngambil pasak bumi ini kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Udah ngambil. Kan? Aprilnya udah ngambil, main nyabut-nyabut ya. Kalau dulu itu kan orang kalau ngambil pasak bumi ini kan namanya juga pasak bumi kan. Jadi pasak bumi ini adalah kalau dalam kepercayaan kita tuh, dalam cerita kita ini memang adalah yang menguatkan bumi gitu, salah satunya. Karena memang akarnya dia nggak ada diangkar ke samping, dia lurus di akarnya tuh kan.
Jadi dulu ada yang meninggal karena salah seorang tokoh malah orang itu kan, dan tokoh yang cukup disegani di Kebebu itu. Bahkan beliau ini kalau menurut cerita mereka ini punya ilmu yang luar biasa, ilmu kanuragannya kan. Tapi meninggal juga ketika setelah pulang ngambil itu. Jadi memang ada yang terlupakan oleh beliau itu ketika ngambil itu. Orang yang sakti pun meninggal gak ngambil pasak bumi. Bahkan meninggalnya itu kan ya, tapi kalau kita melihatnya ini itu mungkin sebab-sebab saja sebenarnya kan, meninggalnya parah. Bahkan kejadian itu sampai membuat geger ya, membuat geger orang di kampung itu, orang lalu tidak berani ke areal itu lagi dan segala macam kan. Lalu ini salah satu yang sebenarnya banyak kekayaan di situ, banyak potensi kan. Jadi saya merasakan sendiri waktu pembangunan SMP itu. Itu kan SMP 4 Kebebu itu kan arealnya di situ tuh. SMP 3 Nangapino. SMP 3 Nangapino itu kan. SMP di Kebebu tuh. Depan kan SMP 3 ya. Saya pertama kali di situ dan saya memang mulai dari bahannya datang. Mulai dari proses pembukaan lahan, itu kan masih hutan tuh. Jadi saya udah di situ karena kebetulan saya posisi saya saat itu adalah sekretaris komite pembangunan. Ketuanya Pak Dr. Andes Midiamin. Saya sekretaris komite pembangunan. Jadi bangun itu proses pembangunan itu luar biasa tuh halangan di situ. Halangan yang menurut kita secara akal tuh yang enggak masuk akal gitu, Pak. Tiba-tiba dorong satu pohon bulldozer yang kelas bulldozer tuh enggak mampu gitu, Pak. Jadi terpaksa harus dilewatkan. Jadi nunggu masyarakat kita, kalau tidak salah saya Pak almarhum Pak Ahmad Sah waktu itu, nunggu beliau lah datang. Jadi membuat sesuguhan sajen lah di pohon itu kan, minta izin supaya pohon ini bisa tumbang segala macam. Jadi lama tuh proses tuh gusur tuh sampai pembangunan, kemudian bahan tuh datang. Sekolah itu jadi, dan saya orang pertama yang tidur di situ di sekolahan itu. Nah, sebelum situ Bang, sebelum masuk ke sana, gangguannya itu apa aja? Apa selain pohon di doser nggak bisa, apa lagi selain itu? Jadi kalau yang lain-lain itu kan yang jelas biasanya orang-orang, tapi bukan lewat jalur itu kan, jalur itu kan ada dua tuh jalur. Ada yang satu jalurnya lewat belakang rumah saya tuh kan. Jalur PLN tuh kan. Jalur lama tuh. Jalur lama. Dulu kan orang kan enggak lewat SMP itu. Lewat jalur lama itu. Jadi biasa orang tuh ketemulah dengan binatang yang seperti kerbau. Gitu kan. Binatang seperti kerbau. Iya, binatang seperti kerbau. Kalau kami namanya di sana tuh semalang tanah namanya. Bukan banteng tuh. Bukan, enggak tahu lah mereka tuh. Pokok orang sana bilang tuh bentuknya seperti kerbau, bertanduk seperti kerbau katanya kan. Tetap kami bilang semalang tanah. Itu orang kalau udah nemu tuh udah enggak ingat lagi lah tuh, pasti lari ya kan. Kenapa kok orang-orang lari padahal bentuknya macam kerbau? Tapi memang menakutkan, dalam konteks ini menakutkan bagi mereka. Dan ketemunya pasti malam karena mau berangkat noreh apa kan? Itu. Berarti apa Semalang Tanah? Semalang Tanah. Semalang Tanah. Itu macam makhluk astral lah, bentuknya macam kerbau. Bentuknya macam kerbau bagi yang sudah melihat, tapi saya belum pernah. Tapi kemudian yang lain juga pernah ngelihat kayak putri. Dia pakai selendang biru. Biasa itu ketemu tuh. Ini udah berapa orang di Kebebu tuh yang ketemu tuh kan. Putri apa tuh? Nggak tahu lah putri apa, tapi saya pun belum menanya ke mereka, tapi menurut mereka dia seorang putri gitu, Pak. Seorang putri. Biasanya ngikuti dari belakang. Jadi orang yang diikuti ini nggak bisa lari, nggak bisa teriak. Nah, biasanya kalau ngikutnya tuh dari Natai Jomai, ada Natai Jomai di situ tuh. Di belakang rumah saya itu kan, lapangan bola, jalan kan ada tanjakan tinggi tuh. Itu namanya Natai Jomai. Mulai biasanya ngikutinya dari situ. Dari Natai Jomai itu sampai di gerbang itu. Pokoknya stopnya di gerbang itu. Jadi simbolnya di gerbang itu. Pokoknya berhentinya di gerbang itu semua. Dia tidak akan keluar dari gerbang itu. Tuh, kemudian yang lain pernah nemu juga ada sinar besar. Ini kalau menurut orang di sana ini, sebagian orang yang pernah melihatnya itu adalah sinar intan katanya. Sinar intan. Kita nggak tahu kan.
Ngapa disebut sinar intan, Bang? Kan memang dia bersinar besar. Ada beberapa orang yang sudah ketemu itu. Nah, cuma kita dekatkan ke situ, dia hilang. Dari jauh kan nampak. Nah, kemudian didekatkan ke situ hilang. Itu dia. Orang bilang sih itu ada intannya dia di area itu. Nah, intannya. Kemudian kalau yang kalau saya pribadi, karena kebetulan saya ada berapa tahun tinggal di sekolahan itu kan. Itu sekitar hampir 5 tahun saya tinggal di sekolah itu. Kalau di danau itu sendiri yang pernah saya alami itu, saya tidak tahu apakah itu ikan, apakah itu ular atau memang karena hanya di situ kan, tapi sangat besar sekali. Jadi saya sempat kejut kan, udah agak mau maghrib dulu kan, saya di daerah danau itu ketika saya tinggal di situ itu kan, orang tuh selalu nanya, berani tidur di sini? Nah, orang selalu begitu tuh kan. Nah, sebenarnya dalam konsep saya kan enggak terlalu hal-hal yang begitu enggak, tapi waktu saya masang tajur di sekeliling danau itu, sore-sore saya angkat itu saya melihat di sungai itu besar sekali. Jadi cuma saya berpikiran bahwa itu ikan atau apa kan, tapi dalam hitungan saya memang bukan ikan gitu, Wah, karena besar di sekali. dalam danau tuh. Di danau tuh, di danau itu kan dekat ada jembatan itu kan. Nah, maju sedikit tuh, itu saya lihat bekas air nih, gelombangnya besar sekali. Bergerak gitu. Bergerak itu besar sekali. Saya hanya sepintas yang ngelihat, tapi enggak utuh melihatnya, tapi besar. Itu yang nyata saya lihat. Bukan Di buaya danau tuh. Kalau buaya enggak mungkin gitu kan? Iya, kalau buaya pasti ada jejak-jejaknya kan. Nah, kalau itu enggak pernah. Dan saya juga, kalau kawan-kawan yang lain juga pernah melihat. Ada yang mereka bilang ada bentuknya seperti ular katanya kan. Seperti apa? Ular besar. Seperti apa? Ular besar katanya kan. Nah, seperti ular besar. Nah, cuma yang saya lihat waktu itu memang gelombangnya luar biasa sekali besarnya itu, dan perkiraan saya ya tidak mungkin ikan kan kalau gelombangnya besar itu. Kemudian kayak dia ngipas-ngipas gini lah di dalam danau itu kan. Tapi enggak pernah ada yang nyebut itu apa gitu dari masyarakat tuh. Orang hanya nyebut gitu, kalau gitu tuh ular besar tuh kata. Orang menyebut itu ular besar, itu artinya ya di perkiraan di danau itu juga ada ular besar. Nah, karena memang pernah juga orang ngeliat itu ular besar juga nyebrang jalan itu. Nah, kalau yang secara gaib dan mistis sekali itu malam kejadiannya waktu saya tinggal di SMP itu kan. Malam itu. Jadi anak saya itu Topas itu, kan dia anak saya yang pertama di situ tuh. Topas itu, dia kan masih kecil. Jadi malam itu memang sepi di situ kan, listrik belum ada. Waktu baru selesai nih pembangunannya nih. Nah, saya tinggal di situ lah dengan keluarga kan. Jadi anak saya itu sekitar mungkin usianya 3 tahun atau 4 tahun gitu lah. Nah, jadi dia ini main-main dia di dalam rumah tuh. Rumah yang depan nih, yang rumah depan sekali ini kan. Main dia di saya dengan mamanya. Dia ini ketawa sendiri dia kan. Jadi diambil mamanya, bilang apa? Ada nenek tua katanya. Ikut saya main katanya kan. Nah, ini kan anak-anak nih. Jadi udahlah, karena dia gitu kan, diambil mamanya. Masuklah, bawa ke kamar. Aku bilang mamanya, bawa aja, masuk aja dalam kelambu kan. Kalau yang saya ketahui itu kan, kalau udah masuk dalam kamar kemudian masuk dalam kelambu, aman lah tuh barang tuh. Nah, ternyata yang anak saya ambil ini, yang bicara dengan dia nih marah rupanya nih. Nah, prediksi saya marah dia, karena mungkin lagi senang-senangnya bermain kan. Ketika Topas nih kita ambil, dia marah itu. Jadi rupanya marahnya dia keluar dari rumah tuh. Dia kayak gosok rumah tuh kan, gosok ini cakar rumah tuh kan. Jadi si Topasnya bukan, si yang orang tua yang ngomong dengan Topas ini. Nah, dia keluar, tapi rumah tuh rasa ini nggak ada angin, ada apa kan, tiba rasa bergoyang gitu Bang, kayak angin besar gitu kan. Nah, ini angin besar. Jadi yang sempat melihat sepintas itu adalah mamanya kan. Nah, mamanya Topas tuh kebetulan kalau mama Topas ini agak sensitif dengan gitu. Jadi sempat dia melihat bentuknya kan, dia orang tua katanya dia kan, dia pakai compang-camping, cakar dia panjang gitu kan. Kemudian dia ini berdarah di mulutnya ini kan. Ini menurut cerita perempuan tuh. Perempuan
gangguan compang-camping. Yang di mulut-mulut ini di berdarah Mulutnya nih, berdarah. keluar darah. Itu dia cerita apakah dia darah atau pinang sirih kan. Nah, lalu akhirnya karena memang selalu diganggu tuh, kami semalam-malam tuh nggak bisa tidur lah pokoknya kan, sampai berapa jam tuh nggak bisa tidur. Bekas cakarannya ada nggak, Pak? Ada bekas sakarannya tuh, bekas di semen tuh di belakang tuh. Oh. Ada. Nah, cuma itulah mungkin ya kita antara percaya dengan tidak. Ketika dalam kelambu ini memang kita kondisinya aman. Ini yang saya dapatkan lah petuah-petuah dari orang tua itu kan. Jadi memang Topas saya dengan mamanya nggak keluar tuh dari dalam kelambu itu, tapi dia nih keliling ya rumah tuh sambil dia teriak-teriak tuh. Ya, akhirnya saya nekat lah waktu itu karena nggak bisa tidur kan. Jadi saya keluar tuh, saya keluar rumah, saya bilang sama istri itu pokoknya jangan keluar rumah. Saya jangan keluar rumah. Saya keluar rumah, saya bawa parang satu. Itu memang saya kejar tuh. Saya kejar dari rumah itu, dia hilangnya di danau tuh. Di Danau Kubo tuh hilangnya tuh. Ya, hilangnya itu di Danau Kubo tuh. Ini pengalaman yang saya alami di situ tuh. Ini yang pengalaman yang ini. Tapi saya memang nggak ngelihat utuh, tapi sepintas kita kan mainnya nih yang waktu ngejar nih kan nggak kelihatan nih. Cuma ada rasanya gitu, Pak. Ada apa namanya? Oh, ini dia lari ke sini nih gitu, Pak. Jadi kita kejar tuh. Kita kejar. Dia larinya di danau tuh, larinya hilang di danau tuh. Hilang danau. Jadi pasca itu ternyata paginya ada berita bahwa orang di kampung tuh ada yang meninggal dunia. Mungkin ya kita nggak tahu lah apa namanya kan hubungannya tuh. Inilah kalau yang lain-lain cerita memang banyak lah cerita memang daerah itu terkenal dengan daerah angker karena memang dulunya ya pilih orang yang berani tinggal di situ, bahkan beladang di situ, bahkan cari kayu pun orang tuh kalau nggak berkawan nggak berani karena memang angker. Nah, jadi setelah dibuka jalan itulah orang kan nggak mulai nih. Tapi sampai hari ini pun setelah dibuka jalan itu pun masih ini kan Apalagi ada kubur sih. masih ditambah lagi sekarang kan dia pemakaman muslim itu di situ kan. Jadi orang kadang-kadang juga kalau lebih milih jalan yang nggak enak kan, yang belakang rumah saya kalau udah malam-malam tuh daripada masuk ke situ. Coba boleh tanya tuh. Orang di Kebebu itu ada yang lebih milih jalan yang nggak enak, yang jelek ketimbang dia lewat di situ. Banyak tuh di situ tuh. Sampai sekarang. Nah, mengapa Laman Bepaham itu sekarang nggak begitu orang nggak berani nggak ramai di dalam itu? Karena anak-anak nih di situ itu kan karena dia diceritakan nih. Maka mereka tuh kalau nggak berkawan nggak akan berani ke situ. Kondisinya. Oh, pantas ketika pas kita kegiatan di situ anak-anak SMP itu nggak berani masuk. Iya. Nah, dulu kejadian yang luar biasa itu. Dulu ada awal-awal pembangunan SMP itu. Itu ada perkampungan muslim di Kebebu tuh, di areal SMP itu. Dan waktu itu Pak Midi cerita dengan saya, "Nggak apa-apa, ini kan daerah angker," kata Pak Midi bilang. "Nanti kalau orang banyak di sini, kan banyak yang doakan," kata Pak Midi, kan begitu politiknya tuh. Jadi ramai lah itu kan di situ. Nah, saya lah ketua pelaksana di lapangannya kan. Jadi menangani itu. Jadi di situ tuh mungkin tidak kurang dari 50 orang yang kesurupan. Pas acara itu, pas hari terakhirnya. Di SMP acara itu? Iya, di SMP. Itu tahun 2005 kalau nggak salah saya. Tahun 2005, perkampungan muslim itu. Itu memang besar, banyak pesertanya kan. Nah, jadi setelah dilihat-lihat oleh orang yang pandai, almarhum Pak Metsah itu, ternyata penunggu Danau Kubur ini marah. Karena yang mandi di situ, mandi di danau itu kan, ada yang buang segala hal-hal yang inilah. Jadi itu dari kesurupannya itu, dari SMP ini pindahkan ke kampung, pindahkan ke Kebebu kan, ke kampung Kebebu itu, dititipkanlah ke rumah-rumah penduduk itu. Itu saja, mungkin itu lebih dari 50 orang yang kesurupan. Dan kesurupan itu perempuan semua, tak ada yang laki-laki kesurupan. Itu ini yang kejadian yang baru, artinya baru lah 2000. Kalau sekarang
orang tuh ya mungkin ada yang ngeliat ada penampakan di area danau gitu. Anu balik ke penyelongkai tadi, saya tuh belum paham penyelongkai ini bentuknya macam apa sih Bang, dan apa hal yang dia lakukan nih apa gitu. Misalnya kalau misal kita ini kan apa hantu-hantu populer lah, kuntilanak kan dia terbang, Ya, kan ada gitu. Nah kalau penyelongkai ini gimana dia? Kalau penyelongkai menurut cerita orang tua, kalau saya kan belum pernah nggak ngeliat utuh penyelongkai kan. Tapi kalau melihat tempatnya bekas dia itu biasa kita lihat. Kalau di daerah-daerah itu kan masih ada tuh di ini Laman Bepaham kan. Di sebelah itu kan hutan lebat tuh. Nah, di daerah-daerah situ tuh masih ada bekas akar-akar yang menurut cerita mereka bekas akar berayun-ayun untuk diayun-ayun kan. Biasanya penyelongkai itu tidak tunggal, dia ramai biasanya, berkelompok dia. Tidak, jarang dia tunggal tuh jarang. Dia berkelompok. Sosial. Bermakhluk sosial juga mungkin. Nah, sosial dengan jenisnya. Menurut mereka dia tidak besar, kecil dia, ukuran mungkin ya. Mungkin udah pernah nengok Bang. Di mana tuh itu di sana yang di daerah Hela sana yang ditembak tuh. Nah, kalau menurut itu kena tembak. Maka ada bahasa kalau penyelongkai itu paling takut dengan senapang lanta, sendawanya tuh apa? Namanya? Apa? Misiunya itu. Nah, dia kalau biasanya untuk ngusir itu, maka orang tuh pakai korek. Ujung korek api itu. Nah, itu dibakar. Kalau ada biasa teriak-teriak kan bunyi penyelongkai. Oh, ini penyelongkai nih. Nah, orang tuh maka dulu tuh yang korek api itu kan. Nah, itulah diambil korek api itu. Korek api itu bakar. Nah, lari dia. Nah, kalau berdasarkan itu, dia penyelongkai itu enggak tinggi, paling tinggi 1 meteran lah. Tubuhnya tipis. Itu ada bentuknya ya bentuk seperti manusia lah kondisi tubuhnya, hanya kalau tapi kan ini versinya kan banyak orang melihatnya, tapi ini penyelongkai, orang melihatnya penyelongkai ini kan 1 rambutnya panjang, 2 kuku-kukunya ini panjang. Nah, kecenderungan kalau penyelongkai ini kan dia pasti dekat sungai dia, karena dia makanannya tuh salah satunya ikan. Dia makan ikan. Itu. Nah, kalau di situ kan karena ada danaunya, ada sungainya di situ kan. Tapi cerdas. Enggak, di sini cukup. Nah, kalau saya berpikirnya gini, apakah saya berpikirnya dia bukan makhluk gaib. Penyelongkai ini pernah dengar ini Wayu? Makhluk astral. Bukan makhluk astral, dia makhluk tapi yang memang jarang terlihat. Ya, kayak film Lord of the Ring tuh ya. Banyak makhluk situ. Kalau saya memang melihatnya begitu. Artinya barang itu sebenarnya tidak menakutkan gitu, Pak. Tidak begitu menakutkan. Nah, cuma karena cerita orang ini karena mungkin orang melihat dia beda dengan kita, kondisinya mungkin waktu ketemunya pun kesiapan kita tidak ada kan. Nah, jadi orang kalau dilihat dari yang kejadian yang kami di Hela itu, di daerah Hela itu yang kena tembak itu, justru agak menakutkan sebenarnya orang tuh. Yang kena tembak tuh bentuknya macam apa, Pak? Kalau ya kayak manusia kecil, cuma ya udah tua gitu, Pak. Itu kena tembak. Cuma kemarin waktu saya tanya masih ada enggak orang yang nembak tuh dan meninggal, katanya. Udah lama sih kejadian tuh 9798 gitulah kejadian. Dan itu memang di dekat sungai. Itu kayaknya enggak orang itu nembak dia betul-betul sebenarnya tuh. Karena mungkin dia enggak kelihatan, dia tembak ngusir sebenarnya tuh kan. Dan jatuh pagi malamnya itu jatuh. Balik ke dong. Rasau apa namanya tadi? Rasau Tempung Abu. Tampung Abu. Tampung Abu. Nah, itu kawasannya sampai ke lapangan bola tuh, Kak? Iya, dari lapangan bola itu kan lapangan bola Camp Infotani dulu. Itu sampai ke dekat danau tuh.
dekat danau. Buat Dia kan SMP beda masuk tuh. ya. SMP masuk, coba lihat di sebelah danau yang daerah pemakaman dengan kesininya, tanahnya beda. Coba lihat yang ke Kubo ini, danau Kubo ke sini ini dia pasir putih itu kan. Nah, kalau ke sana dia udah tanah kuning lagi tuh. Termasuk di SMP sama lapangan bola itu kan pasir Iya, semua. pasir semua tuh. Nanti sampai dia mentoknya dekat ke Sungai Po tuh. Danau Kubo ini kan ada 2 sungai tuh. Yang jadikan danau Kubo nih. Satunya ke Sungai Po, kan? Nah, satunya ke Sungai Pantung yang ke arah belakang rumah saya tuh. Nah, dia ngalir. Ada kan dulu kan Ingat waktu waktu yang kita yang dekat belakang Lupahan nih. Kan waktu nyebrang itu. Kalau kita nyebrang masuk ke hutan sebelah tuh kan, ada kan ada ngalir ke bawah tuh. Nah, yang Sungai Po ini yang ngalir di bawah jembatan itu. Nah, itu dia sungai itu. ngalir ke jembatan, dia sampai ke Kampung Agi kan? Yang jembatan ini ke seberang Tanjung Arak. Iya. Ke seberang Tanjung Arak ke Gupungnya Pak Amran. Enggak, ke seberang Tanjung Arak. Yang Gupung Pak Amran ini Sungai Pantung dia. Sungai Pantung. Di sumbernya situ airnya tuh dari danau ini menjadi induknya muaranya 2 sungai itu Pak. Apa bukan muaranya, asal muasalnya ini 2 sungai itu. Kalau waktu dan cerita saya oret ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kejadian yang mewakili 5 makhluk nih. Iya. Ada putri, ya, mungkin putri itu mungkinlah pejongkai kali ya, mungkin. Kemudian sinar intan, ada ikan atau ulah atau apalah gitu yang di dalam kolam itu, dalam danau. Kemudian nenek tua, 1, 2, 3, 4, ada 4 deskripsi makhluk Yang ada di sekitar danau ada di itu. sekitar. Kalau putri kayak beda lah sama pecolongkai. Kalau putri kan pasti bentuknya Kalau cantik. menurut mereka yang pernah ngelihatnya, memang cantik katanya. Penyelongkai itu ada juga yang mendeskripsikan cantik. Ada juga yang mendeskripsikan cantik itu. Cuman dia enggak ada susu. Gitu. Cuma dia enggak besar. Susunya satu. Susunya satu. Nah, putri itu susunya 1, 2. Kalau kan ini ditutupi sama baju kan, kain. Nah, kemudian kalau putri yang biasa ditemu mereka ini, itu arealnya, rutenya tuh dari gerbang tuh. Nah, kalau ke kampung dia di Tugu tuh. Oh, Tugu Kampung Bahan tuh. Iya. Pokoknya startnya di situ. Rutenya. Maka pembangunan ini dulu juga tidak sembarangan ini. Nah, ketika membangun Tugu ini juga ada ini kan waktu almarhum bapak saya masih kepala kampung, kepala kampungnya Pak Sardi, tapi yang dipercaya meletakkan itu almarhum bapak saya kan. Nah, kemudian juga waktu saya membangun gerbang itu juga bukan sekedar bangun gitu Pak, tapi berdasarkan inilah dia tidak pernah keluar dari gerbang ini mereka ini. Tidak sampai ke jalan ya. Tidak sampai. Nah, maka mengapa dia namanya Tampung Abu? Nah, jadi kayak udah ada areal mereka gitu. Maka ketika areal ini kita tidak tahu lah nanti. Kalau areal ini habis kita tidak tahu gimana nanti cerita mereka nih. Banyak soalnya. Nanti entah tinggal di mana nanti mereka ini kan. Kalau areal itu habis itu kan? Mana mereka kan? Mau tinggal di mana nih? Jadi kita juga harus memikirkan habitat mereka nih kan. Terakhir Tampung Abu. Mengapa itu disebut Tampung Abu? Dulu itu Kebebu itu entah zaman apalah namanya dulu tuh. Itu pernah ditaburi abu untuk di kampung ini kan supaya kampung ini aman, ditaburi abu gitu Pak. Nah, inilah jika bakal cerita abu nih yang berubah menjadi pasir ini tadi. Jadi dulu kampung ini ditaburi, dikelilingi abu nih. Oh, tuh saya pikir saya kan sering lewat situ ya, pasir semua kan. Kupikir tuh
bekas orang nyari emas. Enggak. Bukan. Enggak pernah orang cari emas di situ. Kupikir kan sama macam di Kelaki tuh. Kelaki kan ada tanah yang apa? Ke pasir semua tuh kan. Itu kan Iya. bekas orang nyari emas kan kayaknya kalau yang di Kelaki. Kalau Bukan di di situ pun Kebumen beladang pun bukan. enggak. Dulu pun zaman almarhum kakek saya beladang di situ pun enggak ada dia dapat padi karena memang enggak mau tumbuh kan. Nah, itu. Nah, cuma yang Bentuknya memang menarik. Nah, Ada cuma yang yang- banyak tumbuh itu tuh hanya kayu apa? kemuntin itu. Kemuntinnya pun beda tuh. Beda Kemuntin Jawa. dan tidak ada yang lain. Kemuntin Jawa. Kalau kami di sana bilang itu kemuntin Jawa karena hitamnya tuh tadi. Karena hitam jadi kemuntin. Padahal kayunya putih tuh. Tapi populernya itu orang kan dulu tidak berani ke situ tuh. Nah, Ya populernya itu kan ketika ada perusahaan di situ dan perusahaan di situ kan Sinar Teknik, kemudian juga dulu kehutanan. Kan dulu kehutanan kan apa namanya dulu tuh ya KPH, pemangku kehutanan tuh kan bukan di Pino nih, tapi kan di Kuebu tempatnya. Nah, kemudian bangun Sinar Teknik, CP Sinar Teknik, kemudian Inhutani. Nah, orang-orang inilah yang mempopulerkan kemunting itu tadi itu. Jadi bisa orang kita tahu kalau barang itu bisa dimakan, cuma kan orang tidak berani ngambil di situ. Dulu beruang pun banyak di situ. Beruang tuh. Saya pernah juga waktu masih kecil tuh SD kan pernah juga melihat beruang di situ tuh. Besar. Nah, kemudian yang cerita-cerita ini kalau orang bilang memang di situ tuh selain dia agar juga kadang-kadang ada yang tua itu tadi itu kan yang kayak orang melihat sinar itu itu orang bilang memang intan sinar intan katanya. Sinar intan. Nah, sinar intan dan mungkin ya intan ini kan kadang-kadang ya intan ini kan termasuk juga hal-hal yang gaib kalau menurut kepercayaan kita nih, apalagi kalau dia udah besar ya. Orang tuh melihat cahaya itu mau diambil hilang. Nah, mungkin ada ritual-ritual tertentu lah untuk ngambil itu kan. Standar belum kemudian tuh. Terus tidak. Itulah kira-kira yang saya ketahui dengan itu. Tapi ya memang sampai hari ini orang masih melihatnya itu daerah-daerah yang agar lah, di daerah Rasau itu terutama di Danau Kubunya. Ya pilih-pilih orang lah berani kan kalau ke Danau Kubu itu. Kalau kuburan tuh baru kan lama bang? Kuburan itu baru. Oh tuh baru. Kalau kuburan lama sebelah mana? Kuburan lama tuh di Hulu Kedebu itu. Karena memang sudah enggak ini kan tadi pindahkan ke situ kan. Jadi dari dulu namanya emang Danau Kubur. Ya, Danau Kubu. Enggak sebelum ada kuburan tuh. Setelah ada kuburan ini disebut Danau Kubu. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ya orang nyebutnya danau-danau aja kan. Danau Nah, ya. danau aja orang sebut. Karena dulu tuh dia enggak berbentuk danau benar kan, karena dia hanya aliran sungai kan. Nah, setelah pembukaan jalan itu kan tahun 70-an tuh. Buka jalan tuh. Nah, akhirnya membentuk dia danau kan. Bahkan dulu kita pernah buat pondok di situ kan tahun berapa ya? Buat pondok itu zaman inilah kawan-kawan di Suar nih belum terbentuk lah Suar. Kayaknya sih belum terbentuk Suar. 2010-an lah. Kalau 2010 udah kebentuk Suar, Bang. 2000. Cuman belum masuk ke sana nampak. Itu awal-awal kita berjalan ke Rasau Sebaju, kemudian awal-awal kita komunikasi ke Kebebu. Nah, kita juga pernah buat pondok di danau itu. Buat pondok besar di danau itu, buat kayak lanting-lanting gitu. Dan kawan-kawan di situ tuh kalau enggak 3-4 orang enggak berani nunggu ikan di situ. Kan dulu kan kita buat pondok, di bawahnya ada ikan lele. Nah, jadi di situ tuh gimana nyikapi supaya kawan-kawan ini berani malamnya belajar hadrah kami di situ tuh. Kalau enggak gitu enggak ada yang berani nunggunya. Biar ramai di situ. Biar ramai di situ tuh. Tahun berapa? Sekitar 2008 atau 2009 gitulah itu. Nah, 2008 2009 tuh orang tua tuh satu orang enggak berani tidur di situ. Nah, jadi ngakalinnya itulah tadi belajar hadrah lah di situ tuh. Kalau enggak ada yang berani tidur di situ. Jadi macam-macam lah cerita mereka nih ketemu ada ini. Yang saya dapatkan ya ada beberapa jenis itu tadi. Nah, artinya Gana ini
Ya karena ini mungkin ada rumah satu penyelenggaraan di sini, rumah ini di sini ya. Ini kayaknya ada area mereka lah. Kayak yang perempuan itu tadi itu. Ya, nggak pernah orang ketemu di jalan yang SMP ini, nggak pernah orang ketemu di situ tuh. Tapi dia dari Tugu yang di Kebebu itu, nah, ngikuti jalan lama itu sampai gerbang. nah, sampai gerbang, udah hilang sampai gerbang tuh. Nah, Gana ini hantu gitu deh bang, bahasanya gitu deh. Kalau Gana ini pokoknya bahasanya ini penunggu dari situ. Nah, bentuknya yaitu tadi tuh macam-macam. Oh ya, satu lagi. Itu kan tulisan kata kebahan tuh nggak salah di depan. Ya di depan. Di depan tubuhnya tuh. Iya, ya. Kalau saya ngeliat tuh macam batu nisan. Ah, itu nggak tahu tuh batu tuh di mana mereka dapat tuh kan? Di mana tuh? Nah, nggak tahu saya dapat. Dulu tuh ketika saya renovasi itu. Ah. Dulu bentuknya nggak begitu. Bentuknya cuma yang atasnya masih bentuk asli lah tuh kan. Yang lima anu dulu kan. Nah, kemudian saya buat kakinya kan. Nah, waktu mau dipasang itu, jadi yang tua-tua tuh bilang yang ini batu ini dipasang lagi katanya kan. Maka akhirnya dipasang di depan tuh. Dalam desain gambarnya nggak ada itu. Cuma mereka ini nggak mau, yang orang-orang tua tuh nggak mau batu ini hilang. Nah, batu itu memang ditulis mereka tulis tangan, tapi mereka nggak mau batu itu hilang, harus dipasang dulu. Seingat saya Pak almarhum Pak Saleh waktu itu. Pak Saleh ini mantan kepala kampung dulu beliau. Dia nggak mau batu itu tidak dipasang lagi. Ada di deretan Pak Reza kan ada Pak Saleh kan? Ya, Pak Saleh ya itulah kira-kira gambaran cerita-cerita tuh. Dan memang sampai hari ini orang percaya di daerah itu Rasau Tempung Abu ini, kalau baru nyebut Rasau Tempung Abu aja orang dah boleh dicek tuh ke sana. Gimana tuh Rasau Tempung Abu? Pasti ceritanya nih agak seram begini orang sampai hari ini. Padahal belum tentu juga dia pernah mengalami hal-hal yang itu kan. Ya, tapi kalau saya, karena memang saya pernah tinggal di situ, hampir 5 tahun saya tinggal di situ tuh kan. Jadi memang ada beberapa lah pengalaman mistis lah itu kan. Dan ya bukan 100% membenarkan cerita mereka, tapi ini yang saya alami itu betul-betul ada gitu Pak. Ada dua pengalaman. Ya, saya ada ketemu 2 pengalaman di situ selama saya tinggal itu. Yang hal-hal lain ya kalau bunyi-bunyi dalam itu tuh enggak asing lah di situ. Bunyi-bunyi macam apa tuh? Bunyi-bunyi nangis segala macam tuh biasa lah tuh. Tapi yang pengalaman yang betul-betul kita sampai nekat saya keluar tuh bawa parang, saya kejar dulu itu betul-betul tuh. Tapi memang itulah yang kita kejar nih sebenarnya enggak nampak, cuma kita nih merasakan bahwa dia nih lari ke sini gitu Pak. Oh, kita kejar ke situ. Takut nggak jadi kejar pakai parang? Dia kayaknya bukan takut nggak parangnya, mungkin kan? Sambil bacaannya itu. Kalau mau sana. Apa bacaan makan apa? Mau balik lana kan? Kalau udah dibacakan itu dia takut gak dimakan kan? Bahaya. Ini belum apa dah mau dimakan kita mungkin itu kan. Tapi kalau serapah kita ini kan tetap ada ya. Serapah kalau masuk ke rimba, masuk apa itu kan biasa di itu. Kalau di Berarti Rasau Penyelongkai itu wilayahnya yang banyak hutan masih itu. ya, Yang ada yang di atas apa? sebelah kiri Laman Lupaham lah tuh. Sebelah kiri Laman Lupaham. Kalau yang tadi yang Putri tadi itu rutenya dari gerbang sampai ke Tugu. Kalau yang Sembalang Tanah itu, Sembalang Tanah itu di beberapa tempat orang ketemu tuh. Sembalang Tanah ini apa tadi ya? Yang kayak kerbau tuh. Kayak kerbau. Sembalang Tanah. Ada lagi yang nenek yang dilihat itu di danau. Ya. Sama dengan ulah tadi itu. Ya. Kompleks itu. Jadi banyak nanti orang. Jadi kalau diceritakan mungkin nggak beda-beda karena memang banyak di situ kan. Nah, kita nggak tahu lah dari sekian banyak ini siapa sebenarnya yang merajai di situ kan. Nah, ini belum ketemu nih kan. Siapa yang menjadi anunya di situ? Itu kompleks inilah. Itu Atau kompleks. istana di situ. Siapa sebenarnya rajanya di situ? Ada ratunya gitu. Yang jelas kan putrinya di situ. ya, Ada betul. nenek-neneknya. Ada neneknya. Jadi konsep anunya apa nih? Kayak perkampungan mereka lah itu. Jadi ke depan ya
Kita mau pindahkan kemana ini ya tergantung masyarakat di situ nih kan. Iya. Nah, apakah mau dia tetap di situ dengan konsekuensinya menjaga kawasan itu kan? Itu dia. Rasau Tembung Abu. Jadi rasau yang memang kalau pokok sampai hari ini lah kalau disebut gimana cerita Rasau Tembung Abu. Tanya aja gitu. Udah lah ngalir lah cerita tuh orang tuh. Karena kalau dilihat dari kontur fisik itu memang beragam tadi yang dibilang Nahyus itu kan. Ada hamparan pasir, pasir kan. Kemudian ada danau. Nah, di atasnya itu seberang pondok itu kan. Itu udah bukit tuh. Iya. Sudah ada bukit. Nah, termasuk tempat Pak Amran kawasan bukit lah tuh. Kan satu bagian juga ya. Satu kompleks juga lah. Beragam menurutnya, utuh deh. Mau pantai ada juga pantai. Pantai itulah tadi dekat jembatan tuh pantai itu. Pantai itu. Itu kayak pantai terkecil di dunia itu lah dia. Dan adalah kali 10 kali. Pantai itu. Cuman waktu kita bikin pondok yang di sungai yang di danau itu kan antara pantai dengan pondok. Di pondok kita lah tentunya, pondok kita terjun kaki itu enggak nyampe. Iya, dalam, kuat dalam. Ini kan pantai nih, pantai langsung curam tuh. Nah, sekarang ya udah karena banyak pasir yang turun ke situ tuh kan. Dan ikannya variasi di situ kan, karena dia yang berhubungan langsung ke Melawi kan. Enggak, karena dipelihara celongkai tadi bang. Ya, karena kebutuhan mereka juga dipanggilnya kan. Jadi pelihara aja ikan di situ. Jadi kalau ikannya habis di situ, mungkin penyelongkainya juga pindah ke kolam Bakarim. Kita pindah kemana-mana lah pokoknya. Jangan-jangan nggak sempat kita mau melihara segala ikan segala apa gitu kan. Nyambilnya terus. Kalau yang kayak kerbau itu belum lama sih orang pernah lihat itu. Sekarang nggak pernah nih dengar suara dulu tuh kayak suara ini, kayak suara sapi dia. Apa tuh? Yang anu tuh. Kalau yang gini, tanah. Nah, kalau kami itu ada istilahnya antu kambe. Antu kambe itu ya mirip kerbau juga, mirip sapi. Kadang-kadang ketemu tuh, tapi bunyinya iya kurang lebih sama itu lah kayaknya itu. Oh anu tadi apa? Kalau kami bilang semalam tanah. Kalau kami antu kambe. Antu kambe. Iya, dia bisa berubah-ubah deh bentuknya, tapi dia tetap kaki 4 gitu lah. Betul. Dah, Lagi ya. itu ada lagi bang. Itulah. Tapi kalau di situ tuh kan dulunya kan selain dia menakutkan, juga orang-orang kan, tapi ramai-ramai orang tuh nggak pernah orang berani sendiri-sendiri kan, biasa untuk buat atap tuh, buat atap sirap tuh, ngambilnya di situ lah, karena dia kan banyak temau tuh, di Rasau tuh banyak tuh temau untuk atap-atap sirap tuh di situ lah orang kebebu kan ngambilnya tuh, tapi ya rombongan nggak pernah deh sendiri itu. Yang pertama buka tuh bukan ini saja, memang almarhum kakek saya lah yang pertama kali buka itu. Nggak tahu sekarang, nggak tahu lah orang-orang yang dah ada rumah di situ tuh kan, boleh juga ditanya-tanya tuh pernah tak mereka dengar sesuatu kan di sekitar itu. Karena memang gimana ini kan kalau ini kan tentang persepsi ya, tentang cara pandang, tentang sangkaan kalau dalam Islam kan, tentang sangkaan kita. Karena aku pernah mungkin kali kedua aku ke Kebeku tahun 2008 lah, mau nonton band sama kawan-kawan juga, anak muda waktu itu tuh nonton band, kehujanan, ada lewat turunan, ada turunan kampung tuh ke jalan biasa, jalan yang besar tuh, turunan jalan SMP, turunan dari pintu gerbang turun kan, kena hujan.
Habis itu kami buru-buru nih mau nyari tempat teduh. Di sebelah kanan ada pondok. Udah kami situ ramai-ramai kan. Sekali dilihat sekelilingnya itu rupanya kuburan. Pondok untuk kuburan di situ tuh. Sebelahnya ada keranda pula, ada keranda besi. Ya. Nah, cuman itulah nggak nemukan apa-apa gitu kan, karena tadi itu pandangan persepsi. Beda halnya kalau mungkin kawan-kawan di desa, di kampung. Sama halnya kalau kita ke Sebaju, kalau Sebaju itu kan banyak sekali pengalaman kawan-kawan yang di kampung itu kan. Cuman karena kita nggak punya pikiran, paling nggak tahu lah gitu, nggak tahu cerita. Kita sih santai-santai aja. Ya. Kalau saya dulu ketika melihat cerita-cerita itu kan kadang-kadang kita nih kan ada penasarannya kan, penasaran luar biasa gitu Bang. Nah, cuma dalam kondisi itu kan antara takut dengan berani juga. Karena sering dengar cerita-cerita begitu tuh kan, terutama di area-area itu lah. Kalau di Kebebu tuh yang menyeramkan di area itu, di Rasa Tembung Abu tuh. Kalau tempat-tempat lain enggak. Suruh lah sampai hari ini mungkin kalau belum ada rumah itu, orang kalau disuruh milih mau ke Rasa Tembung Abu atau ke kuburan lama, pemakaman lama, lebih orang memilih ke pemakaman lama ketimbang ke Rasa Tembung Abu tuh. Sampai hari ini juga orang tadi tuh kalau pulang dari Pino udah jam 9 ke atas tuh ada yang enggak berani lewat itu. Belum. Ya, Padahal dah banyak rumah-rumah di situ kan, di depan SMP itu. Oke. Saya Intan tuh lah yang penasaran cerita mereka. Pak, terakhir kalau nggak salah saya tuh Kak Ati itu istri Bang Amran tuh. Dia pernah lihat cahaya besar. Dia dekat, hilang. Kita juga menjauh tuh. Ini mungkin setahun 2 tahun ini lah dia. enak apa? Cukuplah. Pakai cut kan? Karena pakai cut. Tapi masih ada nih. Nah, ini jauh. Nanti sisanya masukkan lagi. Ya lah, sisanya yang nggak termasukkan masukkan lagi. Cukuplah. Sip. Oke, sip. Terima kasih, Bang.